رمضان مواسم خيرات وهدى صبر ومواساة. رمضان أذان منتظر. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله warawad Darimi bi isnadihi, dan telah meriwayatkan al-Imam Ad-Darimi dengan sanadnya an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, wa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban, karena Allah benar-benar tidak akan mengazab hati, wa al-Qur'ana, yang menghafal Al-Qur'an. Allah tidak akan mengazab hati seseorang yang menghafal Al-Qur'an. Yang mana? Itu sebelum bab kedua. Seseorang yang bacalah oleh kalian Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengazab hati orang yang menghafal Al-Quran. Tulis di sampingnya. Mana hadis ini adalah bagi orang yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak disiksa dari kalangan umat Islam, dari kalangan orang muslim, gitulah, nggak apa-apa, sama aja. Nah, jadi artinya apa? Di sini Allah tidak akan mengsiksa hati seseorang yang menghafal Al-Quran. Artinya apa? Dari kalangan umat Islam yang tidak dikehendaki siksaan oleh Allah bagi orang tersebut. Adapun orang yang dikehendaki siksaan oleh Allah, ya pasti terjadi. Paham itu maksudnya? Terus wa inna hadzal Qur'ana, dan sesungguhnya Al-Qur'an. Lanjut. Dan sesungguhnya Al-Qur'an ma'dubatullahi, artinya ma'adubah, artinya al-walimah, jamuan. Artinya Al-Quran adalah jamuan. Artinya kenapa disamakan Al-Quran dengan jamuan? Karena besarnya manfaat yang diperoleh oleh mereka yang membacanya, yang menghafalnya. Faman dakhala fihi fahuwa aminun, maka barang siapa yang mendatanginya maka dia akan aman. Terus waman ahabbal Qur'ana falyabshar, orang yang mencintai, bergembiralah, gitulah, bagi orang yang mencintai Al-Quran. Bergembiralah bagi orang yang
mencintai Al-Quran. Ini semua hadis-hadis. Kemudian wa an Abdul Hamid Al-Himmani wa an Abdul Hamid Al-Himmani qala sa'altu Sufyan as-Sauriyya 'anir rajuli, saya telah berkata atau bertanya terhadap Sufyan as-Sauri. Saya telah bertanya terhadap Sufyan as-Sauri 'anir rajuli yaghzu, tentang seseorang yang suka berperang. Tentang seseorang yang berperang. Ahabbu ilaika aw yaqra'ul Qur'an. Jadi Abdul Hamid ini bertanya kepada Sufyan as-Sauri, mana yang kamu lebih sukai, lebih cintai, orang yang berperang atau orang yang membaca Al-Quran? Faqala, kemudian dijawab oleh Sufyan as-Sauri, yaqra'ul Qur'an, saya suka orang yang membaca Al-Quran. Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan menghafalkannya. Tulis. Maksud dari hadis ini, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tulis makna dari hadis ini. Bahwa orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya adalah termasuk orang-orang mukmin pilihan. Adalah termasuk orang-orang mukmin pilihan. Jadi apa yang dimaksud? Pahami. Khairukum, sebaik-baiknya kalian. Yang dimaksud dari kalian di sini adalah siapa? Orang-orang mukmin. Adapun orang-orang mereka yang menisbatkan dirinya kepada Islam, artinya mengaku dirinya Islam. Misal, tapi keyakinannya bertentangan dengan Islam, tidak termasuk ke dalam hadis ini. Paham gak? Kita ambil contoh misalkan golongan Wahabi, orang-orang Wahabi. Sekalipun mereka dirinya mengaku sebagai Islam, mengaku dirinya sebagai seorang Muslim, tapi pada hakikatnya dia tidak termasuk sama sekali ke dalam bagian hadis ini. Paham gak itu? Sekalipun mereka membaca Al-Quran, sekalipun golongan Wahabi mengajarkan Al-Quran, tapi tidak masuk ke dalam hadis ini. Karena yang dimaksud sebaik-baiknya dari kalian adalah orang-orang mukmin, dan mereka tidak memiliki iman sedikit pun, tidak ada di dalam. Artinya akidah Islam terbebas dari keyakinan apa yang mereka yakini oleh orang-orang Wahabi. Paham? Itu. Jadi terkadang banyak kesalahan itu di dalam mengalih bahasakan, itu di dalam permasalahan seperti ini. Terkadang orang banyak salah paham karena minimnya pemahaman sebagian orang terhadap bahasa Arab. Itu menyebabkan kepada kesalahan yang fatal gitu. Seperti contoh kecilnya. Seperti misalkan tentang orang-orang yang berangkat haji.
atau tentang masjid. Masjid dikatakannya sebagai Baitullah. Sebagian orang menerjemahkannya rumah Allah. Itu kenapa? Karena minimnya. Karena apa? Pertama adalah mereka karena berpegang dengan letterlek bahasa Arabnya. Yang kedua, minimnya pemahaman bahasa Arab mereka. Bahwa di dalam bahasa Arab itu ada idhofah atau mudhof ilaih kalau kalian pernah pelajari. Dan idhofah ini memiliki banyak tujuan. Ada al-milki lil malik, ada idhofah sifat ilal mausuf. Jadi kalau hanya sekedar diartikan bait rumah Allah, artinya mereka mengatakan rumah Allah, keliru besar itu. Mungkin sebagian orang akan menyebabkan dari perkataan demikian berprasangka bahwa Allah bertempat pada masjid atau di dalam masjid. Dan itu adalah jelas keyakinan yang salah, keyakinan yang menyimpang, keyakinan kufur. Nah, makanya di dalam menartikan, menerjemahkan itu harus dipahami secara menyeluruh. Bahwa Baitullah maknanya adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah. Duyufur Rahman tentang orang-orang yang haji, artinya adalah mereka tamu-tamu yang datang ke Mekah yang dimuliakan oleh Allah. Itu makna dari hadis demikian. Jadi khairukum adalah yang dimaksud kalangan umat Islam, orang-orang mukmin. Terus al-babus tsani, bab kedua. Fi tarjihil qiraati, di dalam keutamaan qiraah. Dalam keutamaan qiraah membaca Al-Qur'an. Wal qari'i, dan orang yang membaca Al-Qur'an. Ahlul qiraah ala ghairihima, dibandingkan dengan selain keduanya. Sabata an Abi Mas'udin al-Ansari, telah diriwayatkan dengan sahih dari sahabat Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Artinya ya ummu, hendaknya mengimami al-qauma, akan suatu kaum, aqra'uhum, yang paling ahli di dalam membaca Al-Qur'an. Rawahu Muslimun. Jadi kalau ada orang yang lebih mahir di dalam bacaan, lebih bagus dalam bacaan Al-Qur'annya, maka itu yang didahulukan untuk menjadi imam. Jadi kalian misalkan mau sholat berjamaah, siapa yang menjadi imam, pilih orang yang paling bacaan Qur'annya bagus. Itu. Tapi tingkatan yang pertama yang dijelaskan di dalam fikih adalah al-afqah. Jadi yang paling didahulukan untuk menjadi imam adalah mereka yang paling paham tentang fikih. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau ada qori atau aqra dan ada afqah, jadi ada ahli fikih, ada ahli Quran. Misalkan yang ahli bacaannya bagus. Artinya ahli fikih dia bacaannya bagus, tapi dia ahli qiraah begitu. Mana yang didahulukan untuk menjadi imam? Yang ahli fikih. Ini kadapun dimaksud di hadis ini adalah ketika ada yang aqra dibandingkan dengan yang lainnya. Artinya ada misalkan kumpulan seperti kalian yang paling paham dalam permasalahan bacaan yang paling bagus, maka dia yang didahulukan. Tapi kalau ada orang yang lebih paham di dalam urusan fikih, mereka yang maju sebagai imam, yang didahulukan menjadi imam. Buktinya apa? Dulu para sahabat itu mengedepankan Abu Bakar dibandingkan para sahabat yang aqra seperti Ubay, seperti Zaid ibn Sabit, Ubay ibn Ka'ab.
Mereka mengedepankan Abu Bakar. Abu Bakar lebih afqah daripada Zaid bin Sabit, daripada Ubay bin Ka'ab. Tapi yang lebih aqra adalah mereka Ubay. Tapi yang paling afqah adalah Abu Bakar. Jadi apa? Al-afqah, kemudian setelahnya al-aqra. Paham? Terus wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala kana al-qurra'u ashabi majlisi Umar radhiyallahu anhu. Jadi para qurra itu merupakan orang-orang yang selalu berada di majlis Umar. Wa musyawaratihi, dan merupakan dewan syura, begitu artinya yang dimintai pendapat. Kahulan wa syababan, baik mereka yang sudah tua wa syababan atau masih muda. Jadi para qurra itu adalah orang-orang yang selalu berada di majelisnya Umar, yang mana Umar senantiasa meminta musyawarah, artinya dimintai pendapat, baik itu yang sudah tua ataupun masih muda. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari fi sahihi, di dalam sahihnya. Wa yasayati, dan akan datang fil babi, di dalam bab ini, ba'da hadza ahadits tadullu fi hadzal bab. Terus wa alam annal madhhab as-sahiha, ketahuilah bahwa menurut pendapat madhab yang sahih, al-mukhtar, yang terpilih, madhab sahih yang terpilih, alladzi alaihi man ya'taqid, alladzi alaihi man yu'tamad, yang bisa dijadikan sebagai pegangan, minal ulama'i, dari para ulama, anna qiraatul Qur'ani, bahwasanya membaca Al-Qur'an, afdalu, itu lebih afdal, minat tasbihi, daripada tasbih, wa tahlili, dan tahlil, wa ghairihima minal azkar, dan lain-lain dari macam-macam zikir. Jadi membaca Al-Qur'an menurut pendapat yang sahih itu lebih afdal daripada zikir, daripada baca tasbih, daripada baca tahlil atau lafaz zikir lainnya. Wa qad tadhaharatil adillatu ala dzalika, dan banyak sekali dalil yang menunjukkan akan hal demikian. Wallahu a'lam. Al-babus salisu, bab ketiga. Apa? Dan sudah banyak, artinya banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu. Artinya akan bahwasanya membaca Al-Quran itu lebih afdal daripada zikir. Itu masukin mal. Handuk masukin. Terus al-babus salisu, kemudian bab ketiga, fi ikrami ahlil Quran, di dalam memuliakan ahlul Quran, wan nahyi an azahum, dan larangan untuk menyakiti mereka. Qala Allah,
perintah untuk memuliakan ahlul Quran dan larangan untuk menyakiti mereka. Qala Allah Ta'ala, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa qala ta'ala, dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa qala Allah Ta'ala, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wa qala ta'ala, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Udah, nanti kalian dapat ini mah ayat doang dibaca. Wa fil babi hadisu Abi Mas'udin al-Ansari. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud al-Ansari. Wa fil babi, di dalam bab ini akan dibahas hadis-hadis yang semisal dengan hadis Abu Mas'ud al-Ansari. Tadi udah dijelaskan hadis Abu Mas'ud al-Ansari yang mana? Itu yang bab hadis di bab pertama, ada hadis pertama di bab kedua. Wa hadis Ibnu Mas'udin, dan hadis Ibnu Mas'ud al-mutaqaddimani yang telah dibaca, yang telah berlalu, fil babisani, di bab kedua. Tuh, jadi dua hadis tadi, hadis Abu Mas'ud dan hadis Ibnu Abbas, keduanya menunjukkan larangan untuk menyakiti terhadap ahlul Quran. Terus wa an Abi Musa al-Asy'ari, kemudian dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala, termasuk pengagungan kepada Allah, termasuk bentuk pengagungan kepada Allah, ikramadzis syaibatil muslim, adalah menghormati seorang muslim yang lebih tua. Adalah menghormati seorang muslim yang lebih tua. Wa hamilil Qur'an, dan memuliakan penghafal Al-Qur'an. Ghairil ghali fihi wal jafi anhu, memuliakan para penghafal Al-Quran dengan sepantasnya, tidak terlalu berlebihan dan tidak pula mengabaikan. Artinya mengagungkan, memuliakan dengan sepantasnya, tidak berlebih-lebihan, tidak terlalu mengabaikan, artinya sampai kepada batasan yang telah ditentukan, sepantasnya. Wa ikrami dzis sultanil muqsit, kemudian memuliakan pemimpin yang adil. Jadi di antara bentuk memuliakan terhadap Allah adalah memuliakan orang yang lebih tua. Yang kedua adalah memuliakan para penghafal Al-Quran dengan dengan sepantasnya, tidak berlebih-lebihan, tidak mengabaikan. Dan yang ketiga adalah memuliakan terhadap pemimpin yang adil. Terus rawahu Abu Dawud wa huwa hadisun hasan, hadis riwayat Abu Dawud dan ini hadis yang hasan. Wa an Aisyah, kemudian dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, amarona, telah memerintahkan kepada kita Rasulullah
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum, untuk mendudukan manusia berdasarkan derajatnya, untuk mendudukan atau memposisikan manusia sesuai derajatnya, sesuai kedudukannya. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud fi sunanihi, di dalam sunannya, wal Bazzaru fi musnadihi, dan Al Bazzar di dalam musnadnya. Terus waqala al Hakimu, kemudian telah meriwayatkan Al Hakimu, Imam Al Hakim Abu Abdullah, namanya Imam Abu Abdullah Al Hakim, fi ulumil hadis, di dalam ulumul hadis, kitab namanya ulumul hadis, wa huwa hadisun sahih, yang mana ini hadis tadi adalah hadis yang sahih. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, kemudian dari sahabat Jabir ibn Abdullah, semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yajtami'u bainar rajulaini, beliau menyatukan dua orang min qatla Uhudin, dari korban terbunuhnya atau dari korban terbunuh pada perang Uhud. Rasulullah menyatukan dua orang dari korban terbunuh ketika perang Uhud. Summayaqulu, kemudian Rasulullah bersabda, bertanya kepada keduanya, ayyuhuma aksaru akhadha lil Quran, mana di antara kalian berdua yang lebih banyak mengambil atau menghafal Al-Quran? Artinya siapa yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya dari kalian berdua? Fa in usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi, jika telah ditunjukkan salah satu dari keduanya, qaddamahu fil lahdi, beliau pun menempatkannya terlebih dahulu di liang lahat. Jadi ada dua orang terbunuh, keduanya ini terbunuh ketika perang Uhud. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa dari kedua orang ini yang paling banyak hafalan Qur'annya? Ketika ditunjuk si fulan yang lebih banyak hafalannya, maka orang tersebut yang pertama kali dimasukkan ke dalam lahad. Tahu lahad? Naon? Terus Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian dari sahabat Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Allah azza wa jalla qala. Jadi ini termasuk hadis qudsi. Apa hadis qudsi teh? Hadis yang didului dengan qala Rasulullah, kemudian qala Allah, atau qala Allah qala Rasulullah. Itu namanya hadis qudsi. Di sini dijelaskan qala Allah azza wa jal, man adzali waliyan, barang siapa yang menyakiti waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka ia telah mengumumkan perang terhadap diriku. Maka dia telah mengumumkan perang terhadap diriku. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi.
Orang yang memerangi atau menyakiti seorang wali, kata Allah, maka dia telah mengumumkan perang terhadapku. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Wa sabata fis sahihaini, kemudian juga telah sabit dari sahihain Al-Bukhari wa Muslim. Anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, man shallas subha, barang siapa yang mengerjakan salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada di dalam jaminan atau perlindungan Allah. Wala yatlubannakumullah, jangan sampai kalian menuntut terhadap Allah bisyai'in, dengan sesuatu, min dhimmatihi, yang terkait dengan jaminannya. Tulis sekarang, tulis. Tadi artinya, sekarang tulis makna hadis ini, nanti diulang. Atau mau sebutkan hadisnya dulu, ulang. Barang siapa yang melakukan sholat subuh, maka dia berada di dalam perlindungan atau di dalam keamanan. Jangan jaminan, ganti coret. Di dalam perlindungan atau keamanan Allah. Maka jangan sampai kalian menuntut terhadap Allah bisyai'in, dengan sesuatu, min zimmatihi, dari yang berada di bawah yang berada di bawah lindungannya gitu. Yang berada di bawah keamanannya, perlindungannya. Jadi tulis makna hadis ini, fahuwa fi dhimmatillah. Mana hadis ini, fahuwa fi dhimmatillah, artinya berada di bawah penjagaan Allah. Artinya berada di dalam penjagaan Allah. Jadi orang yang tulis lanjut, orang yang mengerjakan sholat subuh di waktunya. Orang yang mengerjakan sholat subuh di waktunya, secara berjamaah, kalau dia mampu. Maka orang tersebut berada di dalam penjagaan Allah. Dan orang yang menyakitinya atau orang yang menyakiti orang tersebut, Allah akan membalasnya. Paham? Jadi orang sholat subuh, orang tersebut berada di dalam lindungan Allah. Orang yang menyakitinya di hari tersebut, Allah akan membalas orang yang menyakitinya tersebut. Paham itu? Jadi nggak boleh sebenarnya dikatakan
fulan fi zimmatillah, itu nggak boleh. Jadi perkataan ibarah ungkapan seperti ini lebih baik ditinggalkan, nggak boleh dikatakan demikian. Makanya tadi makna hadis fi zimmatillah artinya fi amanillah, berada di dalam keamanan Allah. Terus wa anil imamainil jalilain, kemudian dari kedua imam yang agung yang mulia, Abi Hanifah wa Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma. Qala, kemudian keduanya berkata, lam yakunil ulama'u awliya Allah wa laysa lillahi waliyun. Jika para ulama bukan wali Allah, maka Allah tidak memiliki seorang wali pun. Terus qala al-Imamul Hafidzu Abul Qasim Ibnu Asakir, dari al-Imam telah berkata al-Imam Abul Qasim Ibnu Asakir rahimahullah, i'lam, ketahuilah wahai saudaraku, i'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, waffaqanallahu wa iyyaka limardatihi, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan dirimu terhadap apa yang Allah ridhoi. Wa ja'alana, dan menjadikan kita mimman yakhshahu, orang-orang yang takut kepada Allah. Wa yattaqihi haqqa tuqatih, dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Anna luhumal ulama'i masmumatun, bahwa daging-daging para ulama itu beracun. Jadi daging para ulama itu beracun. Artinya apa? Di sini larangan untuk menyakiti para ulama. Terus wa'adatullahi fi hadkis, gimana ini? Wa'adatullahi fi hadki astari muntaqisihim ma'lumatun, dan kebiasaan kebiasaan Allah membeberkan aib orang yang mencela para ulama itu sudah banyak dipahami, maklum, sudah banyak diketahui. Dan Allah, artinya orang yang membeberkan aib ulama begitu, maka Allah akan membeberkan aib mereka. Dan ini sudah maklum, mereka sudah diketahui. Wa anna man atlaqa lisanahu, dan orang yang atlaqa lisanahu fil ulama'i bisalbi ibtalahullah, dan orang yang melontarkan fitnah terhadap para ulama, dan orang yang melontarkan fitnah terhadap para ulama, maka Allah akan memberikan cobaan, ujian sebelum kematiannya dengan matinya hati. Artinya hatinya dimatikan dulu sebelum dia mati beneran. Itu orang yang memfitnah, melontarkan fitnah terhadap para ulama.
Artinya melemparkan fitnah di sini itu ya termasuk di dalamnya aib, menyebarkan aib dan menghinakan, mencaci maki mereka. Paham itu? Orang yang mencaci maki para ulama, menyebarkan aibnya, memfitnahnya, maka Allah akan menguji, memberikan cobaan, musibah kepada orang tersebut. Sebelum matinya dimatikan dulu hati orang tersebut.